Hubungan Indonesia dengan Vatikan sudah terjalin lama semenjak era Presiden Soekarno. Negeri ini bahkan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui Indonesia. Indonesia bersama Vatikan sendiri ingin membantu Palestina keluar dari masalah rumitnya. Bahkan kedua negara selalu lantang dalam membela nasib negeri para nabi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Jasa besar Vatikan untuk Indonesia. Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan berbagai negara di dunia. Salah satunya terlihat dari kedekatan Nusantara dengan Vatikan. Kedua negara religius ini ternyata sudah menjalin kerjasama harmonis sejak lama. Tepatnya sejak era Soekarno dan Vatikan masih dipimpin oleh Paus Pius XII. Siapa sangka negara terkecil di dunia ini ternyata punya jasa yang besar kepada Indonesia. Usut punya usut, Vatikan jadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan tanah air. Setelah proklamasi, keberadaan Indonesia di komunitas internasional masih belum dianggap banyak negara. Hingga akhirnya pada 6 Juli 1947, Vatikan mengakui hak bangsa Nusantara. Dukungan politik ini pun sangat berarti bagi perjuangan Indonesia. Apalagi mengingat Vatikan punya pengaruh besar dalam bidang agama dan diplomasi global. Terbukti langkah politik negara yang terletak di kota Roma ini diikuti oleh yang lainnya. Sebut saja Yunani dan Italia jadi bangsa benua biru lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia. Semenjak itu, negeri Zamrud Khatulistiwa punya tempat khusus di panggung internasional. Terbukti Indonesia akhirnya resmi masuk ke PBB pada 28 September 1950. Dukungan besar Vatikan ini pun ternyata bukan tanpa alasan sama sekali. Negara yang penduduknya 100% Katolik ini memiliki banyak persamaan prinsip dengan Indonesia. Antara lain, kedua negara sama-sama mendukung terciptanya perdamaian dunia. Lalu juga menolak ateisme dan turut mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Sebut saja saat Paus Fransiskus marah besar ketika Islam dikatakan sebagai agama yang menyukai kekerasan. Saya kira tidak benar mengidentifikasi Islam dengan kekerasan. Ini tidak benar dan ini tidak tepat. Saya tidak suka jika ada yang membahas kekerasan Islam, ungkap Paus Fransiskus dilansir dari Reuters. Sama-sama mendukung Palestina. Hubungan positif yang terjalin antara Indonesia dan Vatikan pun sejatinya dihiasi dengan kesamaan pandangan keduanya. Layaknya Indonesia, tahta suci juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut diwujudkan negeri Katolik tersebut dengan pernyataan tegas Menteri Luar Negeri mereka yang menyatakan bahwa rakyat Palestina berhak hidup di tanahnya sendiri. Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanahnya. Ini adalah salah satu poin mendasar tahta suci. Kami menolak deportasi rakyat Gaza, ujar Pietro Parolin selaku Menteri Luar Negeri Vatikan. Selain itu, pemimpin tertinggi tahta suci Paus Fransiskus juga kerap bersolidaritas terkait Palestina. Bahkan pemimpin umat Katolik ini secara tegas mengkonfrontasi Israel secara langsung. Kita sama sekali tidak bisa menerima pengeboman Israel terhadap warga sipil, atau anak-anak mati kedinginan karena rumah sakit hancur, atau jaringan energi suatu negara terkena dampaknya, ujar Sri Paus. Dilansir dari Las Tampa, Paus Fransiskus juga meminta semua pihak untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh negeri Zionis. Beliau menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Kita harus menyelidiki dengan seksama untuk menilai apakah ini sesuai dengan definisi teknis genosida yang dirumuskan oleh para ahli hukum dan organisasi internasional, ujar Paus Fransiskus. Gak heran jika sikap pemimpin tertinggi umat Katolik itu sering dibanding-bandingkan dengan pemikiran Prabowo Subianto, sebab keduanya memiliki pandangan serupa terkait Palestina. Pada forum World Government Summit, Presiden Prabowo kembali menunjukkan komitmennya terkait hak rakyat negeri para nabi. Gaza sudah cukup menderita. Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Dapatkan Android TV Box dari Villabot yang bisa buat televisimu mengakses berbagai konten menarik. Cek linknya di bawah ini. Hubungan baik Indonesia-Vatikan. Hubungan antara Indonesia dan Vatikan sudah terjalin baik sejak lama. Buktinya, delegasi Vatikan menjejakkan kakinya ke tanah air pada 1947. Ditambah lagi, Soekarno juga menjadi inisiator hubungan Indonesia dan tahta suci Vatikan.
Kedua negara makin mesra dengan pemberian medali kehormatan Sri Paus kepada Bung Karno. Buktinya sang proklamator mendapat 3 medali kehormatan dari Sri Paus. Gak heran penghargaan ini bikin negara mayoritas Katolik seperti Irlandia iri dengan prestasi Bung Karno. Sri Paus selaku pemimpin tertinggi Vatikan juga kedapatan beberapa kali mengunjungi bumi Nusantara. Salah satunya ketika Yohanes Paulus II melawat ke Indonesia pada tahun 1989. Teranyar ada Paus Fransiskus yang baru-baru ini melawat pada September lalu. Gak heran kunjungan Sri Paus ke tanah air ini memperlihatkan mesranya hubungan kedua negara. Hubungan baik Indonesia-Vatikan diyakini akan semakin mesra di era Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, Prabowo dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan toleran dengan semua umat beragama. Uniknya, Paus Fransiskus jadi salah satu pihak yang menyambut ke Presiden Prabowo paling awal. Sri Paus dari Argentina ini bersalaman dengan RI1 sambil mengucapkan selamat. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk masa tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia. Ucap Sri Paus kepada Prabowo. Sri Paus bahkan mendoakan Indonesia semakin berjaya di era Presiden Prabowo Subianto. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian demi masa depan penuh harapan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tutup Sri Paus. Tanggapan media asing. Kedekatan Indonesia dan Vatikan juga mendapat sorotan media asing. Mereka kagum dengan Nusantara yang mayoritas beragama Islam menjalin hubungan dekat dengan pusat umat Katolik dunia. Salah satunya datang dari media America Magazine asal Amerika Serikat. Media negeri Paman Sam ini kagum dengan Indonesia yang mau mengundang Sri Paus ke Nusantara. Indonesia berharap Paus Fransiskus berkunjung karena Sri Paus berkomitmen memperkuat toleransi antar umat beragama khususnya antara umat Islam dan umat Katolik. Lapor kanal berita tersebut. Sorotan lainnya datang dari media ternama yakni Associated Press. Dalam laporannya, kanal berita asal Amerika ini menyebut Paus Fransiskus sangat kagum dengan bumi Nusantara. Fransiskus mencintai gerakan kerukunan antar agama dan tidak ada simbol toleransi beragama yang lebih baik di awal lawatannya selain terowongan persahabatan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Katedral Katolik di Jakarta. Lapor AP News. Sorotan lainnya datang dari media Jerman yakni Deutsche Welle. Bagaimana tidak, DW menyebut Indonesia salah satu negara penting bagi Vatikan di Asia. Di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Fransiskus menekankan pentingnya dialog antar agama dan hidup berdampingan secara damai. Ia memuji upaya Indonesia dalam membina kerukunan di antara berbagai komunitas etnis, bahasa, dan agama. Lapor DW. Gak heran media lokal Vatikan terpukau dengan sambutan meriah warga Indonesia kepada Paus Fransiskus. Sri Paus disambut oleh Presiden Joko Widodo, kerumunan anak-anak Indonesia yang mengibarkan bendera Vatikan dan Indonesia, serta beberapa anggota pasukan pengamanan Presiden. Lapor Vatikan News. Buat kamu yang gak mau ribet saat berzikir, dapatkan alat penghitung tasbih dari Iqibla yang memiliki berbagai fitur menarik. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita kekaguman asing terhadap dekatnya hubungan Indonesia dan tahta suci Vatikan. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.